Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Keroto Ayun, kita akan membahas bersama tentang bekal pengawas sekolah. Pengawas sekolah harus memenuhi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tugas pokok pengawas sekolah dalam bidang supervisi manajerial dan akademik meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Jabatan pengawas sekolah bukan diperoleh secara otomatis, tetapi suatu jenjang setelah seorang guru melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu dan memiliki sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan. Pengawas sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang bertugas untuk membantu kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Adanya pengawas memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan agar mutu pembelajaran dapat menjadi lebih baik. Pengawas sekolah memfasilitasi proses pengembangan komunitas belajar, membuat rencana program pengembangan diri bagi kepala sekolah sesuai kebutuhan setiap individu, dan memberikan umpan balik secara berkala. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Peranan pengawas hendaknya menjadi konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jabatan fungsional pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atau budgeting, ataupun proses yaitu prosedur, dan kewenangan yaitu otorite. Apakah pengawas termasuk tenaga kependidikan? Perlu diketahui bahwa tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilai, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji. Kompetensi yang harus dimiliki tenaga kepala administrasi mencakup 4 bidang, yaitu manajerial, sosial, kepribadian, dan teknis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatur tentang dasar, fungsi, tujuan sistem pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, dan wajib belajar. Fungsi pengawasan pendidikan. Tugas pokok dan fungsi pengawas pendidikan antara lain memberikan bantuan layanan terhadap permasalahan guru dalam melaksanakan pembelajaran terhadap siswa, sehingga yang diharapkan peningkatan profesionalisme guru tercapai. Pengawas sekolah memfasilitasi proses pengembangan komunitas belajar, membuat rencana program pengembangan diri bagi kepala sekolah sesuai kebutuhan setiap individu, dan memberikan umpan balik secara berkala. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Peranan pengawas hendaknya menjadi konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022, sertifikat guru penggerak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat sebagai pengawas sekolah atau penugasan lain di bidang pendidikan. Aspek kompetensi yang wajib untuk dimiliki yaitu pengetahuan knowledge, pemahaman understanding, kemampuan skill, nilai value, sikap attitude, dan minat interest. Sasaran utama dalam proses pengawasan pendidikan diantaranya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, hal-hal yang menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran seperti pengelolaan kelas, pengelolaan sekolah, dan pengelolaan administrasi kurikulum.
Apa yang dimaksud dengan supervisi manajerial? Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pendidikan, dan sumber daya lainnya. Pengawasan yang baik itu seperti apa? Karakteristik pengawasan yang efektif dapat dirinci. Yang pertama adalah akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Kemudian tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Kemudian yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Bagaimana cara melakukan pengawasan yang baik? Yang pertama, menentukan standar dan metode yang digunakan. Yang kedua, pengukuran kegiatan. Yang ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Yang keempat, mengoreksi. Apa saja tugas pokok pengawas sekolah? Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah berperan sebagai fasilitator, asesor, informan, evaluator. Sebagai fasilitator, pengawas sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan tata kelola sekolah. Prinsip supervisi akademik. Yang pertama, praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua, sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, objektif, artinya masukan sesuai dengan aspek-aspek instrumen. Kriteria seorang supervisor yang baik. 1. Keterampilan berkomunikasi yang baik. 2. Ketepatan waktu dan manajemen waktu. 3. Kemampuan mengelola tim dan organisasi. Yang keempat, etos kerja yang kuat. Yang kelima, keterampilan kepemimpinan atau leadership. Yang keenam, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang terakhir, profesionalisme dan sikap positif. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.